Cek. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hilyatul Aulia, mahasiswi semester 4, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan orang dewasa dengan dosen pengampu Ibu Sari Agustiani yang luar biasa cantiknya, luar biasa baiknya, dan tentunya luar biasa hebatnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan sedikit membahas tentang esensi pokok teori belajar andragogi. Sebelumnya, apa sih teori belajar andragogi itu? Teori belajar andragogi atau lebih sering disebut dengan teori pendidikan orang dewasa merupakan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan dan minat orang dewasa pada tingkat kemampuan dan pengetahuan yang berbeda untuk mendukung perubahan peranan serta tanggung jawab dalam kehidupan dewasa. Adapun sejarah pendidikan orang dewasa dimulai dari Alexander Kapp. Alexander Kapp ini merupakan seorang guru di Jerman, yakni orang yang pertama kali memperkenalkan istilah andragogi. Kapp mulai memperkenalkan istilah andragogi pada tahun 1833 pada abad ke-18. Sekitar tahun 1833 tersebut, Alexander Kapp menggunakan istilah pendidikan orang dewasa untuk menjelaskan teori pendidikan. Kapp menekankan pentingnya andragogi dalam pendidikan orang dewasa. Istilah ini telah digunakan lebih dari 85 tahun. Dan selanjutnya, perbedaan konsep andragogi dan pedagogi. Perlu diketahui ya, andragogi dan pedagogi itu tidak sama. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, aner atau ander yang berarti dewasa, dan agogus berarti mengarahkan atau memimpin. Andragogi diartikan dalam suatu ilmu seni untuk membantu belajar orang dewasa. Sedangkan pedagogi berasal dari pait atau pet yang artinya anak dan agos artinya memimpin. Maka secara harfiah pedagogi berarti seni dan pengetahuan mengajar pada anak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Terdapat 4 prinsip pembelajaran orang dewasa. Pertama, yakni konsep diri. Konsep diri asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total menuju ke arah pengembangan diri sehingga mampu mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Yang kedua, peranan pengalaman. Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman, pahit atau getirnya kehidupan, di mana hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar. Yang ketiga, konsepan belajar. Asumsinya adalah bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu. Maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik atau biologisnya. Dan yang terakhir yakni orientasi belajar. Asumsinya yaitu bahwa pada anak orientasi belajarnya seolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran. Jadi kesimpulannya, pembelajaran orang dewasa adalah pembelajaran pemahaman orang dewasa dalam belajar bagi orang dewasa, serta pembelajaran orang dewasa memerlukan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembimbing belajar, bukan cenderung digurui. Tetapi orang dewasa ingin belajar, bukan berguru. Orang dewasa tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan
kematangan konsepan diri, mengalami pertumbuhan psikologis dan ketergantungan yang terjadi masa kanak-kanak menjadi kemandirian untuk mengarahkan diri sendiri, sehingga proses pembelajarannya pun harus memperhatikan karakteristik orang dewasa. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.